Prabowo Subianto dikenal sebagai seorang politisi dan juga pengusaha Indonesia. Ia juga diketahui merupakan mantan petinggi militer Indonesia. Prabowo yang diketahui pendiri Partai Gerindra ini diketahui beberapa kali menjadi kontestan calon presiden maupun wakil presiden Indonesia di beberapa putaran pemilu sejak tahun 2004. Namun usahanya sebagai capres selalu gagal dalam pemilihan presiden. Setelah itu kini ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Prabowo juga dikenal sebagai salah satu tokoh kontroversial ketika masa reformasi 1998. Bagaimana kisahnya? Prabowo Subianto dilahirkan dengan nama lengkap Prabowo Subianto Djoyo Hadikusumo ini sudah banyak pengalaman di berbagai bidang seperti militer, pengusaha, serta dunia politik yang ia geluti akhir-akhir ini. Di pemilu 2019, ia diusung oleh Partai Gerindra dalam kurung Gerakan Indonesia Raya untuk maju menjadi calon Presiden Republik Indonesia tahun 2019 setelah gagal dalam pemilu 2004, 2009, dan 2014 yang lalu. Banyak kontroversi yang dialamatkan kepada Prabowo Subianto semasa ia berkarier militer. Prabowo Subianto dilahirkan pada tanggal 17 Oktober 1951. Prabowo merupakan anak dari pakar ekonomi Indonesia pada zaman Soekarno dan Soeharto yaitu Prof. Soumitro Djoyo Hadikusumo. Ibu Prabowo bernama Dora Mary Sigar yang berasal dari Manado. Dilansir dari Tribunnews.com, Prabowo Subianto mengikuti kepercayaan ayahnya, yakni Islam, sementara adik serta kakaknya mengikuti kepercayaan ibunya yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik. Dilihat dari silsilah keluarga Prabowo Subianto juga merupakan cucu dari pendiri Bank Indonesia dan juga anggota BPUPKI untuk kemerdekaan Indonesia yaitu Raden Mas Margono Djoyo Hadikusumo. Dilihat dari keluarganya, Prabowo memiliki dua orang kakak perempuan yang bernama Bintianingsih dan Mairani Ekowati, serta satu orang adik laki-laki yang kini menjadi seorang pengusaha handal yang bernama Hashim Djoyo Hadikusumo. Prabowo mulai bersekolah di Sekolah Sumbangsih, Jakarta ketika usianya 5 tahun. Pada tahun 1957 ketika pemberontakan PRRI pecah, ayah Prabowo, Prof. Soumitro Djoyo Hadikusumo membawa semua keluarganya termasuk Prabowo mengungsi ke Padang menumpang pesawat Dakota DC-3. Pemerintahan Soekarno kala itu mencurigai Prof. Soumitro Djoyo Hadikusumo terlibat dalam gerakan pemberontakan tersebut. Akhirnya Prof. Soumitro Djoyo Hadikusumo memboyong semua keluarganya pindah ke Singapura pada tahun 1958. Prabowo kemudian disekolahkan di British Elementary School, Singapura. Namun gejolak politik negara Singapura kala itu yang lebih memilih menjaga hubungan baik dengan Presiden Soekarno membuat Prabowo beserta orang tuanya pindah ke Hong Kong pada tahun 1962. Di Hong Kong, ayahnya mendaftarkan Prabowo beserta saudaranya di Glenealy Junior School. Ayahnya membuka bisnis konsultan ekonomi di sana. Namun Prabowo hanya tinggal 2 tahun di sana dan pindah ke Kuala Lumpur, Malaysia. Menurut beberapa sumber mengenai biografi Prabowo Subianto, di Malaysia, ia bersekolah di Victoria Institute. Namun konfrontasi antara Malaysia dan Indonesia terjadi pada tahun 1963. Prof. Soumitro Djoyo Hadikusumo secara terang-terangan membela Indonesia, bangsanya sendiri walaupun kala itu ia sering menentang Presiden Soekarno. Prabowo dan keluarganya akhirnya pindah ke Zurich, Swiss. Di negara tersebut, Prabowo bersekolah di American International School dan mulai belajar bahasa Jerman dan Prancis. Namun belum lama di sana, pemerintah Swiss menolak suaka politik dari Prof. Soumitro Djoyo Hadikusumo dan keluarganya. Akhirnya Prof. Soumitro Djoyo Hadikusumo memboyong istri dan anak-anaknya termasuk Prabowo Subianto ke Inggris sebab pemerintah Inggris mau memberikan mereka izin tinggal permanen di sana. Prabowo kemudian kembali melanjutkan sekolahnya di American International School hingga tahun 1968. Setelah itu Prabowo kemudian kembali ke Indonesia. Pada tahun 1970, Prabowo Subianto muda memulai kariernya saat ia mendaftarkan diri di Akademi Militer Magelang. Ia kemudian lulus pada tahun 1974 dari Akademi Militer. Kemudian pada tahun 1976, ia ditugaskan sebagai Komandan Peleton Para Komando Grup I Komando Pasukan Sandi Yuda Kopasandha dan ditugaskan sebagai bagian dari operasi Tim Nanggala di Timur Timur. Prabowo Subianto kemudian menikah dengan Titik yang merupakan anak Presiden Soeharto. Pernikahan Prabowo dengan Titik berakhir tidak lama setelah Soeharto mundur dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Dari pernikahannya dengan Titik, Prabowo dikaruniai seorang anak bernama Didiat Prabowo. Anaknya itu tumbuh besar di Boston, AS dan sekarang tinggal di Paris, Prancis. Di sana anak Prabowo bekerja sebagai seorang desainer. Setelah kembali dari Timur Timur, karir militernya Prabowo terus melejit.
Pada tahun 1983, Prabowo dipercaya sebagai Wakil Komandan Detasemen 81 Penanggulangan Teroris dalam kurung Gultor Komando Pasukan Khusus TNI AD dalam kurung Kopassus. Setelah menyelesaikan pelatihan Special Forces Officer Course di Fort Benning, Amerika Serikat, Prabowo diberi tanggung jawab sebagai Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara. Banyak kontroversi dan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Prabowo Subianto saat ia berkarir di bidang militer. Pada tahun 1983, kala itu masih berpangkat kapten, Prabowo diduga pernah mencoba melakukan upaya penculikan sejumlah petinggi militer. Sasarannya termasuk Jenderal LB Mowardani seperti yang diceritakan oleh Letjen Sintong Panjaitan dalam bukunya Perjalanan Prajurit Para Komando terbitan Kompas. Dikutip dari Merdeka.com, upaya yang dilakukan Prabowo ini digagalkan oleh Mayor Luhut Panjaitan yang saat itu menjabat sebagai Komandan Den 81 per Anti-Teror. Prabowo sendiri adalah Wakil 90N. Prabowo diduga terkait dengan sejumlah kasus pelanggaran HAM di Timur Timur. Pada tahun 1995, ia diduga menggerakkan pasukan ilegal atau pasukan ninja yang melancarkan aksi teror ke warga sipil. Peristiwa ini membuat Prabowo nyaris baku hantam dengan Komandan Korem Timur Timur saat itu, Kolonel INF Kikis Jahnakriye, di kantor Pangdam IX Udayana menurut buku biografi Prabowo yang ditulis oleh Femi Adi Soempeno. Sejumlah lembaga internasional menuntut agar kasus ini dituntaskan. Selain itu, menurut Femi Adi Soempeno, Prabowo juga pernah mengirim pasukan ilegal ke Aceh. Namun, semua tuduhan tersebut dibantah oleh Prabowo. Pada akhir tahun 1995, Prabowo diangkat sebagai Komandan Jenderal Kopassus dalam kurung Korps Pasukan Khusus. Pada tahun 1997, Prabowo Subianto diduga mendalangi penculikan dan penghilangan paksa terhadap sejumlah aktivis pro-reformasi. Setidaknya 13 orang termasuk seniman teater rakyat Widji Tukul, aktivis Herman Hendrawan, dan Petrus Bima hilang dan belum ditemukan hingga sekarang. Mereka diyakini sudah meninggal. Dikutip dari Merdeka.com, tim Mawar mengakui bahwa diperintahkan oleh Prabowo untuk melakukan penculikan kepada 9 orang aktivis, diantaranya Haryanto Taslam, Desmond J. Mahsa, dan Pius Lustri Lanang. Banyak dugaan bahwa Prabowo Subianto mendalangi kerusuhan Mei 1998 berdasar temuan tim gabungan pencari fakta. Dugaan motifnya adalah untuk mendiskreditkan rivalnya Pangap Wiranto untuk menyerang etnis minoritas dan untuk mendapat simpati dan wewenang lebih dari Soeharto bila kelak ia mampu memadamkan kerusuhan. Pada Mei 1998, Prabowo melakukan insubordinasi dan berupaya menggerakkan tentara ke Jakarta menurut kesaksian BJ. Habibie dalam bukunya yang berjudul Detik-Detik menentukan serta kesaksian Purnawirawan Sintong Panjaitan. Menurut Habibie, Prabowo juga menaruh pasukannya di sekitar kediaman Habibie untuk kudeta. Karena insubordinasi tersebut, ia diberhentikan dari posisinya sebagai Panglima Kostrad oleh Wiranto atas instruksi Habibie. Masalah utama dari kesaksian Habibie ialah bahwa sebenarnya pasukan-pasukan yang mengawal rumahnya adalah atas perintah Wiranto yang menjadi Panglima ABRI kala itu, bukan Prabowo. Pada briefing komando tanggal 14 Mei 1998, Panglima ABRI mengarahkan Kopassus mengawal rumah-rumah presiden dan wakil presiden. Perintah-perintah ini diperkuat secara tertulis pada tanggal 17 Mei 1998 kepada komandan-komandan senior termasuk Syafri Syamsuddin Pangdam Jaya pada waktu itu. Dalam buku biografinya, Prabowo menuturkan bahwa ia yakin ia bisa saja melancarkan kudeta pada hari-hari kerusuhan di bulan Mei itu. Tetapi yang penting baginya, ia tidak melakukannya. Dalam biografi Prabowo Subianto diketahui bahwa setelah berhenti berkarir dari dunia militer, Prabowo Subianto kemudian memulai peruntungannya menjadi seorang pengusaha mengikuti jejak adiknya yaitu Hashim Joyo Hadikusumo. Karir Prabowo sebagai pengusaha dimulai dengan membeli perusahaan kertas yaitu Kiani Kertas, perusahaan pengelola pabrik kertas yang berlokasi di Mangkajang, Kalimantan Timur. Perusahaan Prabowo Subianto tersebut sebelumnya dimiliki oleh Bob Hasan, pengusaha yang dekat dengan Presiden Soeharto. Prabowo Subianto membeli Kiani Kertas menggunakan pinjaman senilai 1,8 triliun dari Bank Mandiri. Selain mengelola Kiani Kertas yang kini menjadi Kertas Nusantara, kelompok perusahaan Nusantara Group yang dimiliki oleh Prabowo juga menguasai 27 perusahaan di dalam dan luar negeri. Usaha-usaha yang dimiliki oleh Prabowo bergerak di bidang perkebunan, tambang kelapa sawit, dan batu bara. Banyak kalangan menilai Prabowo cukup sukses dalam berusaha.
Pada Pilpres 2009, Prabowo ialah cawapres terkaya dengan total aset sebesar Rp1,579 triliun dan US 7,57 juta. Ini termasuk 84 ekor kuda istimewa yang sebagian harganya mencapai 3 miliar per ekor serta sejumlah mobil mewah seperti BMW 750i dan Mercedes-Benz E300. Kekayaan Prabowo ini besarnya berlipat 160 kali dari kekayaan yang dia laporkan pada tahun 2003. Kala itu ia hanya melaporkan kekayaan sebesar 10,153 miliar pada Pilpres tahun 2014 lalu harta kekayaan Prabowo yang dilaporkan sebesar 1,6 triliun rupiah. Dan pada tahun 2018 berdasarkan data laporan harta kekayaan negara dalam kurung LHKPN yang dikutip dari lhkpn.kpk.go.id, kekayaan Prabowo mencapai sekitar 1,9 triliun rupiah. Setelah sukses menjadi seorang pengusaha, Prabowo Subianto kemudian memulai peruntungan kariernya di bidang politik berbekal pengalaman serta reputasinya. Dalam biografi Prabowo Subianto diketahui bahwa ia sempat mencalonkan diri sebagai calon presiden dari Partai Golkar pada konvensi Capres Golkar 2004. Meski lolos sampai putaran akhir, akhirnya Prabowo kandas di tengah jalan. Ia kalah suara oleh Wiranto. Kemudian pada tahun 2009, Prabowo Subianto memulai peruntungannya kembali menjadi calon presiden pada pemilu 2009 namun ia akhirnya menjadi calon wakil presiden mendampingi Megawati yang maju menjadi calon presiden Republik Indonesia. Kala itu Prabowo mendirikan partai bernama Gerindra dalam kurung Gerakan Indonesia Raya dan menggunakannya sebagai kendaraan politik. Namun hasil pemilihan umum berkata lain, Megawati yang berpasangan dengan Prabowo Subianto kalah dengan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono yang menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Di pemilu 2014, Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra mengusung Prabowo sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2014. Ia memilih Hatta Rajasa yang berasal dari Partai Amanat Nasional sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Ini dengan dukungan dari beberapa partai yang menjadi koalisi yang disebut sebagai koalisi merah. Pada Pilpres 2014 yang lalu, Prabowo Subianto kalah suara dari lawannya, yaitu Jokowi dan Yusuf Kala. Di tahun 2019, Prabowo kembali diusung sebagai calon presiden pada Pilpres 2019. Kali ini ia maju bersama dengan Sandiaga Uno sebagai calon presiden pada Pilpres 2019 mendatang yang didukung oleh sejumlah partai seperti Gerindra, PKS, PAN, DLL. Namun ia kalah perolehan suara lawannya, yakni pasangan Joko Widodo dan Maruf Amin setelah hasil penghitungan suara diumumkan oleh KPU. Setelah pemilihan umum presiden selesai, Presiden Joko Widodo kemudian menunjuk Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan Indonesia pada bulan Oktober 2019. Ia masuk dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019 hingga 2024. Selama menjadi Menteri Pertahanan, Prabowo diketahui tidak pernah mengambil gajinya sebagai menteri. Ia memilih menyumbangkan penghasilannya tersebut ke yayasan-yayasan seperti Yayasan Kanker, Lembaga Zakat, Rumah Ibadah. Dalam masa jabatannya juga, Prabowo diketahui banyak mengekspor produk persenjataan Indonesia ke luar negeri melalui PT Pindad. Ia juga meningkatkan sistem persenjataan dalam kurung Alutsista Indonesia dengan melakukan pembelian sistem